Trisolo, teman-teman rekan residen sekalian, perkenalkan nama saya Ari Aliono, saya residen urologi semester 3. Saya izin melanjutkan EAU reading. Untuk topik pagi ini akan membawakan surgical management of non-neurogenic male pada dengan keluhan Lutz. Jadi surgical tata laksana secara operasi merupakan suatu cornerstone ya dalam manajemen Lutz atau BPO. Dan pada pembahasan ini akan dibahas beberapa teknik operasi, yaitu reseksi, enukleasi, vaporisasi, teknik ablasi alternatif, dan non ablasi. Yang pertama yang kita bahas terkait reseksi pada prostat. Reseksi prostat juga ada beberapa jenis teknik atau cara. Yang pertama, monopolar dan bipolar dari TURP. Tekniknya itu bisa monopolar dan bipolar. Untuk mekanismenya yaitu mereseksi jaringan pada zona transisional prostat dari glandulanya, yaitu menghilangkan zona transisionalnya. Untuk efikasi dari TUR sendiri itu bisa meningkatkan Q maksimum dan menurunkan skor IPSS serta menaikkan quality of life serta menurunkan PVR. Yaitu dalam slide ini kita bisa melihat bagaimana perbedaan cara kerja monopolar dan bipolar. Kalau bipolar terjadi elektrisitasnya akan berpindah dari dari alat dari ya. Sedangkan kalau monopolar dia akan memutari tubuh pasien. Dan dari guideline kita bisa melihat bahwasanya rekomendasi untuk menggunakan bipolar ataupun unipolar pada Lutz dengan derajat moderate to severe dengan ukuran prostat sekitar 30-80%. Di sini rekomendasinya strong. Dan untuk penggunaan bipolar itu tergantung dari availabilitas alat tersebut dalam suatu rumah sakit dan kemampuan dan experience dari surgeon untuk menggunakan alat tersebut. Untuk pilihan kedua, yaitu bisa menggunakan opsi laser. Untuk yang pertama, holmium. Untuk holmium dalam reseksi prostat, perannya tidak terlalu dibahas. Untuk yang kedua, jenis thulium, apabila dibandingkan dengan monopolar TUR ataupun bipolar TUR, itu memiliki signifikansi atau efikasi yang sama dan tidak ada perbedaan di antara mereka berdua. Dan pada EAU, pada rekomendasi, itu penggunaan laser untuk melakukan reseksi prostat itu sementara ini masih sebagai alternatif TUR itu masih weak. Yang ketiga ada pilihan transureteral incision of the prostate. Untuk mekanisme kerjanya itu dia memotong bladder outlet. Dapat menggunakan Colin knife, menggunakan monopolar electrocautery ataupun energi lain seperti laser holmium. Untuk efikasinya dalam merilis bladder obstruction itu efektif pada pada prostat dengan ukuran kurang dari 30 mili. Untuk dari improvement dari QMax-nya dibandingkan dengan TUR dia masih lebih rendah, dan pada insisi prostat ini dia memiliki resiko atau chance untuk reoperasi yang lebih tinggi dibanding monopolar TUR. Untuk safety-nya sendiri pada TUIP ini memiliki waktu operasi yang lebih rendah dan memiliki resiko terjadi ejakulasi retrograd yang lebih rendah dibanding dengan monopolar TUR. Untuk kasus TUR syndrome sendiri pada transureteral incision ini belum ditemukan atau belum pernah dibahas atau belum pernah muncul di pembahasan. Untuk resiko bleedingnya sendiri juga dibanding dengan TUR sendiri ini lebih rendah.
bila kita melihat dari rekomendasi dari WHO, tub ini bisa digunakan untuk men-treat pasien dengan LUTS dengan keluhan moderate to severe dengan ukuran prostat yang lebih dari 30 mili dengan syarat tanpa adanya lobus medial. Untuk pembahasan kedua terkait enukleasi, ada beberapa pilihan juga untuk enukleasi prostat. Yang pertama, open prostatectomy. Ini merupakan suatu teknik operasi yang paling tua untuk menterapi pasien dengan LUTS dengan severitas moderate to severe yang diakibatkan oleh prostat. Untuk mekanismenya sendiri, prostat dienukleasi menggunakan index finger, bisa dengan approach dari dalam bladder yaitu prayer procedure ataupun dari kapsul prostat anterior atau yang dinamakan milling procedure. Untuk efikasinya sendiri bisa menurunkan LUTS sekitar 63 sampai 86%. Bisa meningkatkan QOL score sekitar 60 sampai 87%, meningkatkan rata-rata Qmax sekitar 375%, serta menurunkan PVR score sekitar 86 sampai 98%. Untuk safety-nya sendiri dari mortality rate-nya sekitar 0,2% dalam waktu 30 hari dan 0,4% dalam 90 hari. Untuk transfusion open prostatectomy ini lumayan sekitar 7 sampai 14%. Untuk kejadian BNC dan ureter itu bisa terjadi sekitar 6%. Jadi di antara terapi enukleasi lain, open prostatectomy ini bukan teknik operasi yang paling invasif, namun memiliki efektivitas dan durable yang cukup baik dalam menterapi LUTS atau akibat prostat. Kalau dari rekomendasi kita bisa melihat bahwasanya open prostatectomy ini direkomendasikan pada pasien-pasien dengan LUTS moderate to severe dengan ukuran prostat yang lebih dari 80 mili. Yang kedua ada bipolar transureteral enucleation of the prostate. Tekniknya mengenukleasi prostat secara endoskopik dengan approach transureteral. Untuk efikasinya sendiri ini signifikan ya dalam meningkatkan skor IPSS, skor QOL dan Qmax. Memiliki skor yang efikasi yang sama mirip dengan bipolar TUR. Untuk safety-nya sendiri, dia lebih superior dibanding monopolar TUR dalam hal penurunan hemoglobin atau pendarahan berarti untuk waktu kateterisasi, hospitalisasi, dan irigasi. Tidak ada perbedaan signifikan antara fungsi seksual atau komplikasi lain seperti TUR syndrome, retensi clot, inkontinensia, ejakulat retrograde, ataupun BNC di antara bipolar transureteral enukleasi ini dengan bipolar TUR. Dari rekomendasinya sendiri, penggunaan bipolar transureteral enucleation pada men dengan keluhan LUTS moderate to severe itu masih weak. Yang ketiga ada penggunaan laser holmium untuk mengenukleasi. Kalau ini dan penggunaannya holmium ini dia dapat mengkoagulasi dan menekrosis tisu itu sekitar terbatas dalam 3 sampai 4 mili dari ujung ya, untuk mendapatkan adekuat atau hemostasis yang adekuat. Untuk efikasinya sendiri, dia memiliki efikasi yang sama atau mirip dengan TUR dalam term yang mid sampai ke jangka panjang. Lab sendiri ini juga memiliki waktu operasi yang lebih panjang, namun memiliki waktu kateterisasi dan hospitalisasi yang serta blood loss yang lebih rendah dan chance untuk blood transfusionnya juga lebih rendah bila dibandingkan dengan monopolar TUR. Untuk safety-nya sendiri,
untuk hal ini juga pada beberapa penelitian dikatakan cukup aman digunakan pada pasien dengan yang menggunakan antikoagulan atau antiplatelet. Untuk rekomendasi pada AAO, penggunaan laser enucleation dari prostat menggunakan laser holmium pasien dengan keluhan Lutz moderate to severe sebagai alternatif dari tool prostat ini strong ya. Pilihan laser kedua yaitu tholium. Itu bisa dengan vacuum enucleation ataupun blunt enucleation. Laser tholium memiliki tingkat keamanan yang cukup tinggi dalam intraoperatif dan apabila kita lihat di rekomendasi di sini terdapat ini ya bisa digunakan untuk pasien yang memiliki antikoagulan dan antiplatelet walaupun masih weak. Yang pilihan lainnya ada dengan diode laser enucleation of the prostate dengan menggunakan wavelength sekitar 940, 900, 80, 1318 sampai dengan 1470. Untuk rekomendasinya sebagai pengganti alternatif untuk bipolar transuretral enucleation atau tool prostat, penggunaan diode ini rekomendasinya masih weak. Pilihan operasi lainnya yaitu vaporisasi. Yang pertama yaitu bipolar transuretral vaporization of the prostate, yaitu menggunakan suatu elektroda bipolar dan menghasilkan suatu frekuensi tinggi untuk menciptakan suatu plasma efek yang digunakan untuk memvaporisasi jaringan prostat. Apabila kita lihat dari guideline, dia memiliki efikasi dalam jangka pendek yang cukup sama dengan bipolar dari tool prostat. Dan untuk rekomendasi sendiri untuk penggunaan bipolar transuretral vaporization of the prostate sebagai alternatif untuk dari penggunaan tool prostat untuk pasien dengan Lutz moderate to severe dengan prostat ukuran 30 sampai 80 mili ini rekomendasinya masih weak. Ini ada yang lain itu green light laser vaporization dari prostat menggunakan potasium titanyl fosfat dan lithium triborate. Memiliki dari kedua laser ini memiliki keamanan interoperatif yang cukup tinggi dan apabila di rekomendasi juga kita bisa lihat bahwasanya kedua laser ini dapat digunakan untuk pasien-pasien yang sedang menggunakan antiplatelet dan antikoagulan terapi dengan ukuran prostat kurang dari 80 mili. Dan selain itu bila dibandingkan dengan TUR itu bisa dijadikan suatu alternatif terapi dan di sini rekomendasinya strong. Untuk diode laser vaporization untuk penelitian-penelitian sendiri yang meneliti laser ini masih beberapa, baru hanya masih sedikit. Ada beberapa penelitian yang mengindikasi atau menyimpulkan bahwasanya diode laser vaporization ini memiliki potensial dalam hal hemostatik, terutama pada pasien-pasien yang dalam penggunaan antikoagulan atau platelet aggregation inhibitor. Namun untuk penggunaan atau rekomendasi pada EAU masih belum ada atau belum muncul. Mungkin masih memerlukan penelitian lebih lanjut agar lebih memastikan dari keamanan penggunaan diode laser vaporization ini. Pilihan lainnya yaitu teknik ablasi. Bisa menggunakan aquablation dengan image guided robotic water jet ablation. Menggunakan
hidrodiseksi untuk mengablasi parenkima prostat sambil mempertahankan struktur kolagen prostat seperti blood vessels dan kapsul. Dan dari high velocity dari salin stream ini dia akan mengablasi prostat tissue tanpa menghasilkan energi panas. Dan biasa digunakan dengan transrectal ultrasound guidance. Untuk rekomendasi sendiri, di sini kita bisa lihat bahwasanya aquablation itu bisa digunakan pada pasien-pasien dengan loose moderate to severe dengan prostat ukuran 30-80% sebagai alternatif dalitur. Walaupun di sini rekomendasinya masih weak. Yang selanjutnya ada prostatic artery embolization. Ini dapat digunakan sebagai prosedur one day care procedure, anestesi lokal, dan kita bisa lihat misalnya efikasinya ini dapat meningkatkan skor IPSS dan QOL. Walaupun dan kita bisa melihat bahwasanya reduksi terhadap prostat volume lebih signifikan dan lebih efisien pada TUR dibanding prostatic artery embolization ini. Rekomendasi sendiri untuk sebagai pengganti atau alternatif dari TUR resection di sini masih rekomendasinya masih weak. Lainnya ada convective water vapor energy atau wave ablation atau Rezum system. Ini menggunakan radiofrekuensi untuk memastikan thermal energy. Kemudian dari uap yang disertai dengan panas tersebut, apabila ketika dia masuk ke dalam jaringan, dia akan berefek pada sel nekrosis. Ini ada dua sistem materi review yang membahas terkait Rezum system. Yang pertama, ada yang memberi konklusi ataupun menyimpulkan bahwa terdapat improvement pada simptom BPH. Yang pertama terkait systematic review, dia dapat preserve sexual function dan berhubungan dengan reoperasi atau surgical retreatment setelah 4 tahun. Untuk yang kedua ada terkait systematic review oleh Cochrane menyimpulkan bahwasanya penelitian untuk memberi kesimpulan pada penggunaan Rezum system ini masih kekuatannya masih lemah sehingga memerlukan studi lebih lanjut untuk bisa memberikan suatu kesimpulan atau rekomendasi. Next. Untuk yang terakhir ada non-ablative teknik. Itu ada prostatic ureteral lift. Ini merupakan suatu teknik baru yang dengan minimal invasive approach, di mana prostat itu jaringan prostat ditekan atau jalannya itu dibuka dengan suatu klip yang bisa kita lihat dari gambar, di mana itu diimplan terhadap dari membuka ke lateral prostat sehingga ureteranya nanti akan terbuka. Untuk rekomendasinya sendiri, penggunaan prostatic ureteral lift atau urolift ini bisa diberikan pada pasien-pasien dengan LUTS dengan ukuran prostat yang kurang dari 70 mili tanpa lobus medial yang ingin mempertahankan fungsi ejaculatorinya. Di sini rekomendasinya sudah strong. Ini ada pilihan lainnya, ada intraprostatic injection, ada beberapa pilihan yaitu ada botulinum toxin, Vesapotide triprostat, dan PRX 302. Pada suatu RCT juga menyimpulkan pada intraprostatic injection dari botulinum toxin dapat meningkatkan atau menurunkan IPSS score secara signifikan. Namun apabila dibandingkan dengan TUR pada bulan ke-12 tidak ada perbedaan yang terlihat atau tidak ada signifikansi, tidak ada perbedaan di antara TUR dan injeksi
botulinum ini. Untuk rekomendasinya sendiri pada AAU masih, eee, dibilang do not offer, jadi masih rekomendasinya masih tidak memberikan atau tidak memberikan injeksi ini pada pasien-pasien dengan MELUTS. Kemungkinan karena, membutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut untuk terkait safety dan, efikasi yang lebih panjang. Yaitu ada yang lainnya, ada temporary implanted nitinol device, yaitu menggunakan, suatu untuk menekan obstructive tissue dengan me melebarkan dengan suatu alat yang bisa kita lihat dalam gambar, dan alatnya itu akan dipertahankan di dalam posisi di tempat tersebut dalam sekitar 5 hari, dan dikatakan perbedaan atau peningkatan IPSS, QL score dan Qmax secara signifikan dapat terlihat. Alat ini dapat ditoleransi dengan baik oleh semua pasien. Mungkin sekian presentasi dari saya.